Oke, review ayam gua kali ini yaitu salah satu ayam dari kolaborasi ya antara Dunu dengan sahabat dari Nabi Audio kita ya. Ini sahabat Nabi Audio kita itu adalah Giz Audio ya atau si Timi nih. Nah, jadi ini adalah Dunu Da Vinci. Ini reviewnya udah banyak banget di luaran dan ini dapat apa sih namanya bisa dibilang review-review yang positif ya. Cuman gue penasaran apakah ini memang sesuai dengan reviewnya yang positif. Jadi langsung aja kita lihat. Oh ya by the way sebelumnya gue terima kasih dulu ya buat Om Harmokoli yang udah minjemin gue IM ini untuk gue review secara jujur. Jadi kalau bagus gue bagus, jelek gue bilang jelek. Ini kotaknya dia ada ini Da Vinci kan setahu gue kan kayak seniman gitu lah ya. Ini tapi gue nggak ngerti nih apa ini kaitannya karena gue nggak terlalu ngikutin. Kemudian tulisannya Duno X Giza Audio. Ini di belakangnya ada apa namanya spesifikasinya ya gitu. Dia ini punya konfigurasi 2DD dan 4BA ya gitu. Jadi ini harusnya IM-nya agak sedikit lebih gede lah dari size IM pada umumnya gitu. Nih kotaknya sebenarnya mengingatkan gua sama si Duno Falcon Ultra yang sebelumnya udah pernah gua review juga. Cuman ini kan harganya kan kurang lebih sekitar $300 ya atau mungkin Indonesia mungkin sekitar 5 juta kurang gitu. Nah kalau si Duno Falcon Ultra kan kurang lebih sekitar di bawah 3 juta gitu. Jadi kotaknya sih mirip-mirip. Oh ya ini by the way ini ayamnya kosong karena udah gua ambil ya. Nanti kita kasih lihat. Uh, ini si ayamnya itu sendiri. Jadi dia dapat carrying case-nya. Ini carrying case-nya mirip lagi-lagi sama Duno Falcon Ultra. Gue suka sih case kayak gini, gue suka banget ya karena ini gede, bahannya bagus dan enak banget buat dipakai. Ini ayam sama kabelnya kita sampingin dulu. Sorry, gue lagi pilek nih. Terus ini ada apa namanya dia kabelnya udah modular ya. Ini jack yang 3,5 mm-nya gue pakai yang jack 4,4 mm. Kemudian di dalamnya ada kitab-kitab yang gak akan pernah gue baca. Kemudian di sini juga ada beberapa aksesoris lain ya. Kayak di sini dia dapat adapter ke 6,3 mm ya. Jadi ini yang biasanya dipakai untuk ke biasanya M desktop gitu-gitu. Terus ini ada kayak cleaning brush, ini ada apa namanya kayak kuasnya gitu. Terus di sini ada beberapa ear tips. Ini ear tipsnya ya lagi-lagi ear tipsnya Duno sih keren-keren ya. Di sini ada ear tips Duno SNS itu yang udah termasyur lah ya. Ini oke banget ear tipsnya. Cuman mungkin nggak cocok di semua kuping orang ya karena lumayan gede. Terus di sini ada ear tips. Ini Duno yang gue lupa nih Duno apa namanya. Sama satu lagi ini ada Duno Candy nih. Ini Duno Candy nih yang warna-warni kayak gini. Itu ini menurut gue keseluruhan ear tipsnya sih bagus ya. Maksudnya biasanya tuh kalau di pasaran orang juga beli satuan, tapi di sini udah dikasih aksesoris yang lengkap kayak gini. Cuman yang gue sarankan dari aksesorisnya ini adalah dari si Duno Falcon Ultra yang harganya lebih murah itu kita dapat apa namanya aksesoris yang lebih gitu ya. Jadi ada satu set ear tips lagi yang nggak didapat, maksudnya yang beda ya sama si Falcon Ultra. Sama dia itu nggak ada cleaning wipe-nya gitu. Jadi apa ya kayak ya kan brush tapi mungkin itu nggak terlalu terpakai ya. Tapi kalau ear tips mungkin menurut gue ada yang pakai teman-teman. Terus kemudian yang terakhir juga karena Duno Falcon Ultra itu kan dia shell-nya itu kan full logam ya. Kalau ini kan dia full resin plastik tebal gitu. Jadi Falcon Ultra tuh dia ada kayak bungkus untuk khusus untuk si IM-nya ini aja, untuk IM shell-nya ini aja gitu. Mungkin kalian bisa lihat reviewnya di video gue ya. Cuman ini nggak dikasih gitu. Ya gue sayang aja sih karena ini harganya kan hampir 2 kali lipat gitu. Harapannya sih bisa masih aksesoris yang sama baiknya gitulah. Cuma di sedikit dikurangin gitu. Tapi masih it's okay lah ya karena ear tipsnya juga bagus, banyak yang keren-keren kepake gitu. Ini kita pinggirin dulu. Kemudian dari sisi fitting ya, ini kita akan bahas sisi fittingnya. Ini kalau kalian lihat kan di sini kayak tadi gue bilang dia konfigurasinya 2DD dan 1BA ya. Terlalu ini agak keras nih. Nah, ini dari shellnya sendiri menurut gue desainnya cakep banget ya. Ini kayak apa ya? Kayak kayu gitu atau kayak ubin gitu ya. Pokoknya coklat-coklat gitu keren. Ada tulisannya Duno. Ini yang sebelah satunya lagi juga hampir sama. Gue nggak tahu apakah ayam sejenis kayak misalkan Duno Da Vinci yang lain dapat motifnya yang beda gitu ya kan kadang-kadang ada yang beda. Tapi ini menurut gue
di sini yang dipinjemin ke gue nih keren banget motifnya. Terus kemudian di sini kalau dari kalian lihat ya, ya expected lah ya, dia lumayan tebal gitu. Tapi ya rata-rata IM hybrid dengan jumlah driver lebih dari 4 atau 5 pasti setebal-tebal gini ya. Jarang lah yang lebih compact gitu. Nah, terus ini dari nozzle-nya sendiri nih kayak bahannya kayak logam gitu. Terus dia diameternya sedikit lebih gede daripada rata-rata nozzle. Kemudian panjangnya sih standar aja ya. Cuman sebenarnya yang gue sayangin itu adalah gue kepengennya tuh sebenarnya kalau bodinya ini agak sedikit lekuk gitu. Jadi gue suka tuh yang agak bentuknya model kayak custom IM gitu ya. Itu lebih enak di kuping gue daripada yang ini cenderung lebih rata lah gitu. Tapi sebenarnya overall secara fitting sendiri gue pakai nggak ada masalah sama sekali gitu, karena kan ya kuping gue udah sangat gede ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk kabelnya sendiri kayak tadi gue bilang dia udah modular ya, jadi lo bisa langsung apa namanya pakai yang disediain. Caranya itu gampang, lo tinggal puter aja apa namanya berlawanan arah jarum jam, terus nanti lo tinggal cabut, terus nanti lo tinggal mapping ke ini ada kayak dotnya gitu buat pasang. Dia cuma tinggal ditaruh aja, lo tinggal spin kayak biasa kita di searah jarum jam gitu. Dah. Terus ini dia jacknya 4 braided, terus habis itu konektornya 2 pin ya. Menurut gue ini kabelnya lumayan oke sih ya, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, by the way gue rencananya pengen bikin apa namanya konten untuk compare kabel ya. Jadi mungkin nanti ngasih masukan ke teman-teman kalau misalkan kabel apa yang cocok buat upgrade IM kalian. Mungkin kalau kalian setuju nanti komen di kolom komentar aja ya, kira-kira setuju apa enggak gue tambahin konten soal kabel gitu. Kemudian kita langsung aja loncat ke sound impressionnya ya. Pertama dari sisi bassnya dulu. Memang IM ini tuh fokusnya dari ke bassnya ya. Memang dia jualannya itu istilahnya tuh main fokusnya itu di bassnya. Jadi ketika lu dengerin, gue yakin lu akan langsung ngerasain slamming dari sub bassnya, kemudian kick drumnya itu kerasa banget gitu. Dia punya power yang sama-sama engaging. Cuman yang gue notice itu adalah dari sisi sub bassnya dulu, itu lu akan ngerasa sebenarnya rumble-nya tuh nggak terlalu panjang ya, cenderung dibilang pendek sih nggak terlalu pendek juga ya, ya average di bawah sedikit gitu. Dan dia speednya tuh lumayan cepet gitu. Jadi uh, cepet bisa, lambat bisa. Jadi menurut gue untuk sub bass kategori seperti ini nih, kalau misalnya lu mau running banyak lagu ya, terutama untuk lagu-lagu kayak slow rock, pop atau yang rock gitu, menurut gue ini masih cocok dan akan nyaman sekali gitu. Kemudian yang kedua, untuk dari sisi bassnya sendiri, gue ngerasain powernya tuh yang fun, energik ya. Dia kicknya itu nggak terlalu deep, nggak terlalu punchy sebenarnya, masih dalam kategori yang belum sampai bass head banget ya. Tapi gue ngerasain pancinya itu berbody sekali, tebel, deepnya cukup. Jadi lu bisa ngerasain dentuman yang nyaman untuk lu dengerin gitu. Jadi istilahnya tuh sebenarnya ini ayamnya ini cenderung warm ya, nggak dark gitu. Jadi mungkin kan ada dark banget yang bener-bener bass doang gitu isinya ya, yang bass horek gitu. Ini enggak, ini jadi ini warm aja gitu, tapi menurut gue nih dia punya tekstur yang bagus banget dan dia bisa cocok untuk didengerin buat long listening atau all genre tuh ini masih sangat nyaman banget ya untuk sisi low frekuensinya. Nah, yang gue suka dari IM ini adalah kayaknya memang sengaja dituning seperti itu untuk supaya lebih balance dengan sisi mid sama treble-nya gitu ya. Jadi istilahnya memang ini kayaknya diperuntukkan untuk long listening gitu. Jadi nggak memang fokus untuk bass head doang gitu. Nah, cuman yang gue sayangkan dari sisi low frekuensi atau bassnya ini adalah dari sisi imagingnya ya. Gue agak sedikit kurang suka dari sisi imagingnya. Cuman nanti kita akan bahas di bagian imagingnya. Kemudian dari sisi mid-nya dulu. Nah, mid-nya menurut gue ini timbrenya natural banget, oke. Suara mid-nya nggak ada yang aneh-aneh, jadi nggak ada yang micin-micin yang gimana, atau nggak ada yang terlalu wet, atau yang terlalu tebel, terlalu kering, nggak. Jadi semuanya itu uh, natural aja, nggak ada kolorasi yang aneh-aneh, nggak ada micin yang aneh-aneh, mau baik pria, wanita, suara low tone hingga high tone itu semuanya fine banget, dituning dengan baik ya. Jadi istilahnya lu nggak akan ngedengerin suara sibilance atau shouty, atau lu nggak ada ngerasa suara yang terlalu berat gitu untuk vokal-vokal cowok tuh nggak ada. Jadi benar-benar natural. Lu ngerasain vokal yang bisa dibilang effortless ya. Jadi memang nyaman banget buat didengerin.
Tapi mungkin kalau teman-teman yang suka dengar suara lagu-lagu yang soul gitu ya, yang suara ceweknya yang mendayu-dayu banget, mungkin ini agak kurang terdeliver dengan baik gitu. Tapi overall sebenarnya masih bisa sangat nyaman didengerin ya, karena memang dia cocoknya buat all rounder gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang sukanya vokal lovers, mungkin gua rasa ini kurang cocok ya, karena ini masih kurang maksimal lah buat penyuka vokal lovers yang perfeksionis gitu. Kemudian dari sisi treble, nah treble-nya ini sebenarnya menurut gue kayak tadi gue bilang, karena dia dituning buat all rounder with bass gitu ya, jadi treble-nya ini menurut gue smooth, dia nggak ada nusuk-nusuknya, nggak ada spiking-spikingnya, jadi dia tuh dipresentasiin tuh secara smooth, lu masih bisa dengar sparkling yang ya bisa dibilang tapi cukup lah ya, gue nggak bilang terlalu sparkling ya, jadi treble-nya itu present yang baik gitu ya, powernya pun juga pas. Detail yang gue suka itu adalah semua detailnya tuh present Pak, jadi semua detailnya present dengan baik, dia nggak ada detail yang kekurangan. Untuk di rentang harganya nih oke sekali gitu ya. Cuman mungkin kekurangannya itu adalah gue kan masih bisa dibilang gue tuh treble head gitu ya, jadi gue masih agak kurang suka karena treble-nya ini powernya kurang ngegigit gitu, jadi kayak kurang energik sedikit gitu. Jadi dia punya semua instrumen treble yang lengkap, dia punya extended treble yang bagus, tapi powernya gue ngerasa agak sedikit kurang extend atau sedikit kurang power gitu. Ya mungkin dia coba ngebalance karena dia pengen jualan si bassnya ini ya. Gue nggak ada masalah sih, sebenarnya untuk long listening nggak ada masalah, tapi gue lebih prefer untuk selera gue sendiri treble-nya yang sedikit lebih empowering lah gitu. Kalau dari sisi clarity, suaranya clear, nggak ada sibilan sama sekali, nggak ada unclear sama sekali, semuanya clear, bagus. Untuk detailnya sendiri sebenarnya untuk rentang harga segini sangat baik ya gitu, untuk rentang harganya. Jadi buat teman-teman yang suka micro detail ini oke, cuman mungkin karena treble-nya tidak terlalu energik, jadi mungkin buat teman-teman yang suka detail akan sangat nyaman dengerin di sini karena bisa dibilang less fatigue lah ya, jadi nggak terlalu bikin capek gitu. Gue suka sih sebenarnya untuk clarity-nya. Nah untuk soundstage-nya sendiri sebenarnya sedikit di atas rata-rata, cuman sayangnya itu adalah yang kayak tadi gue bilang dari sisi imaging untuk bass-nya ya. Jadi kelemahannya tuh gini, gue tuh suka placement dari instrumen musik tuh, jadi misalnya kayak vokalnya di tengah gitu ya, vokalnya di tengah, terus bass sama sub bassnya tuh dia kayak istilahnya tuh memeluk gitu ya, melingkari dari instrumen-instrumen lainnya yang ada di tengah gitu. Nah problemnya adalah untuk bagian bass sama sub bassnya ini dia bagus nih sebenarnya teksturnya dan powernya oke, tapi dia posisinya nggak gini Pak, dia tuh posisinya rata gini gitu. Jadi istilahnya lu kurang kesan megah dari si bass sama sub bassnya yang bagus ini sebenarnya gitu. Jadi sayangnya itu aja sih. Jadi kerasanya kayak agak sedikit lepas, kurang gema dari sisi megahnya itu tadi gitu. Bukannya itu jelek sekali enggak, tapi menurut gua akan agak sangat disayangkan karena harusnya kalau itu bisa positioning-nya lebih bagus, gua rasa nilai value dari IM-nya akan lebih baik gitu. Kemudian dari 3D imaging-nya menurut gue juga tidak terlalu spesial, sangat biasa aja, nggak terlalu terasa putaran di kepala lu gitu ya. Kemudian untuk dari sisi eh, separasi suaranya juga layering-nya standar sekali menurut gua, nggak terlalu yang luar biasa ya. Jadi lu tetap masih bisa pinpoint instrumennya, tapi menurut gue instrumennya itu masih sedikit berdekatan ya. Dia nggak nempel tapi berdekatan banget gitu. Jadi gue ngerasa agak kurang lepas lah gitu ya untuk pinpoint suaranya gitu. Nah di sini gue coba compare atau ngasih source selection ya, dengan beberapa source yang gue punya, yaitu si Mojo 2, dia ini kayak analog, terus habis itu Bitwarm, kemudian ada Vio Q15, gue setting di ultra gain, dia suaranya natural sama analytical gitu. Kemudian sama si BR4, di sini gue pakai high gain, jadi dia karakter suaranya itu adalah warm, terus kemudian juga vokalnya smooth tapi dia agak sedikit dark ya untuk treble-nya. Nah, dari Mojo 2 dulu ya, menurut gue ini bisa dibilang great lah ya, bagus lah. Nah bagusnya itu gimana,
Jadi menurut gue si Mojo 2 ini untuk di-pairing sama si, Dunu DaVinci ini, dia ngasih ketebalan suara yang bagus sebenarnya, terutama dari sisi bass dan sisi vokal gitu ya. Untuk yang vokal sih nggak ada masalah ya, gue malah ngerasa jadi suaranya lebih keluar gitu, lebih nyaman untuk didengerin. Cuman mungkin dari sisi bass karena yang tadi, gue bilang dia tuh agak ngelebar gitu ya suaranya, bukan yang memeluk si instrumen lainnya itu. Jadi ya tebel aja gitu, dia nggak ngasih suara, apa namanya, imersif atau suara yang megah gitu. Jadi agak sangat disayangkan sekali, jadi cuman kalau untuk penyuka bass yang tebel ini menurut gua cukup oke gitu ya. Nah, yang gua sayangkan yang berikutnya itu adalah kalau pakai Mojo 2 ini treble-nya oke sebenarnya, dia nggak ada masalah, dia tidak terlalu sparkling gitu ya, dia detailnya dibikin lebih tebel gitu. Cuman, minusnya adalah instrumennya menurut gue ini masih karena tadi berdekatan ya, dia nggak kerasa lebih lepas gitu. Jadi lebih tebel, yang tadinya udah nempel nih, bukan nempel ya, berdekatan nih jadi kayak tebel tapi berdekatan gitu. Jadi agak, ya menurut gue agak sedikit, ya nyaman, masih bagus, tapi menurut gue harusnya masih bisa lebih maksimal gitu. Kemudian dari, Vivo Q15 ya, ini menurut gue yang paling recommended dari source yang gue punya, karena kenapa, dengan ini dia, natural suaranya, terus dia bisa nge-elevate semua aspek dan kerasanya tuh lebih lepas gitu. Jadi soundstage-nya itu di-push sedikit agak lebih lebar, detailnya juga semakin terasa, dan yang paling enak itu adalah separasinya itu makin jelas gitu. Jadi yang tadinya agak sedikit mepet-mepet jadi dibikin lebih renggang gitu. Walaupun di sini gua ngerasa, apa namanya, untuk positioning bass atau misalkan suara bassnya tadi tetap nggak ketolong ya, karena memang, di imaging-nya tadi yang gua kurang suka. Kemudian untuk Hibi, R4 sebenarnya hampir sama, dia bisa dibilang, bagus ya, jadi suara bass atau sub bass-nya itu terasa, rumble-nya, terasa energinya, terasa kayak sedikit lebih dark gitu ya, untuk dari sisi low frekuensinya, dan vokalnya sendiri juga terasa lebih smooth. Tapi sayangnya itu adalah karena problemnya di sini si treble-nya itu bisa, kalau di selera gue sih jinak ya, jadi nggak terlalu, outstanding banget, jadi cukup aja. Jadi kesannya tuh malah jadi semakin lesu gitu. Gue agak disayanginnya itu aja sih. Cuma buat temen-temen yang long listening nggak terlalu pentingin detail di treble, menurut gue nggak ada masalah untuk pakai HBR4 gitu. Kemudian dari ear tip selection, gue pribadi gue lebih suka pakai, ear tips gue ya. Di sini gue pakai ear tips yang biasa gue pakai. Itu gue lebih suka karena ini suaranya gue udah seneng, jadi gue mau nyari yang natural aja, jadi gue pakai, Spinfit W1 Premium gue gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen untuk yang long listening ya, mungkin kalian bisa cari yang, apa namanya, agak sedikit tingkatin treble atau yang lebih airy ya. Jadi kalian bisa sorry, sama yang bahannya enak, kayak misalkan si Eletec Baroque Works ini, kemudian lu juga bisa pakai, apa namanya, si, panel liqueur yang hitam ya, karena dia ini ada, untuk peningkatan treble-nya sedikit, sama di Venus Velvet. Itu karena nyaman banget di kuping lu dan ngasih seal yang bagus gitu. Tapi kalau lu mau dapet, apa sih namanya, push bass yang lebih bagus gitu ya, yang istilahnya tuh bener-bener ngasih, experience yang lebih baik, mungkin lu bisa pakai Dunu, SNS ini. Itu, apa sih namanya, dia ngasih bass yang lebih bagus ya, cuman sayangnya treble-nya agak sedikit dikorbankan gitu. Atau misalkan lu juga bisa pakai Pennon Liqueur yang orange, aduh gua nggak ada lagi, kurang lebih mirip kayak gini tapi warnanya orange gitu ya. Itu dia ngasih bass juga yang bagus, atau Noble Audio yang white bore gitu. Mungkin itu opsi beberapa ear tips yang bisa lu pakai. Berikutnya nanti gua akan ada kabel selection ya, cuman ya nanti kayak gue bilang, kalau lu ada masukan mungkin kalian bisa ketik di kolom komentar apakah gue perlu masukin kabel selection, section ya di, review gua gitu. Eee, Mungkin itu aja kesimpulannya, apakah ayam ini layak dibeli? Menurut gua kalau lu punya uang sekitar 5 juta ke bawah dan lu mencari ayam yang bagus, yang tonalnya fun dan lebih sedikit warm gitu ya, dan lu nggak butuh, listening music yang detail banget gitu ya, yang bikin capek. Menurut gua Dunu DaVinci ini salah satu ayam yang patut dipertimbangkan, karena dia bisa ngasih detail yang bagus tanpa bikin capek karena treble-nya smooth ya. Kemudian dia punya power, low frekuensi yang baik, sehingga lu tetap bisa ngerasain yang fun gitu. Vokalnya pun juga nggak dikorbankan, lu dapat presentasi yang pas di tengah dengan, apa namanya, suara yang balance, timbre yang natural gitu. Jadi menurut gue ini
salah satu rekomendasi gue lah untuk harga di bawah $300 atau di bawah 5 juta. Mungkin itu aja review dari gue. Kalau kalian suka video ini silahkan klik like dan subscribe. Kalau misalnya nggak suka ya ya udah selalu aja gitu. Cuman ya subscribe aja lah biar gue semangat dikit. Oke? Udah gitu aja. Don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.